Saudara, putusan PN Niaga Semarang yang menyatakan perusahaan raksasa tekstil yaitu Sri Rejeki atau Sritex Pilot. Jumlah pekerja PT Sritex dibuat was-was pasca perusahaan tekstil itu ditetapkan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang. Perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk dengan kode emiten Sriel atau Sritex dinyatakan pilot. Kini putusan pilot menerpa perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex. Perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex telah pilot. Sritex dikenal sebagai salah satu industri tekstil terbesar di Indonesia. Produk Sritex sudah tersebar di lebih dari 100 negara dengan jangkauan pasar ekspor ke Amerika Serikat dan Eropa. Berawal dari toko kain sederhana di Pasar Klewar, Solo, Jawa Tengah, Sritex pernah menjadi pemasok seragam militer Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dan Tentara Jerman. Sritex juga pemasok klien besar lainnya seperti Walmart, Kmart, Jones Apparel, hingga H&M. Selamat dari krisis moneter tahun 1998, Sritex terus mencatatkan kinerja positif perusahaan. Hingga pada tahun 2001, Sritex berhasil melipat gandakan pertumbuhannya sampai 8 kali lipat. Sritex meluncur di lantai Bursa Efek Indonesia pada 2013 dengan total nilai aset mencapai 458 juta US dollar. Sepanjang 2013 hingga 2020, Sritex sesungguhnya mencatatkan kinerja keuangan yang baik. Aset yang dimiliki bertambah dari 458 juta US dollar menjadi 1,85 miliar US dollar dalam kurun waktu 7 tahun. Selain itu, masih menghasilkan keuntungan laba tahun berjalan positif sebesar 85,33 juta US dollar di tahun 2020. Meskipun pada saat itu Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Setahun pandemi berlangsung, kinerja keuangan Sritex mulai goyah. Sritex mencatatkan rugi tahun berjalan minus sebesar 1,07 juta US dollar di tahun 2021. Minus terus berlanjut sampai semester 1 tahun 2024. Alhasil, Sritex memiliki tumpukan utang. Mengutip dari laporan keuangan semester 1 2024, total utang perusahaan tercatat 1,54 miliar US dollar atau setara dengan 25,12 triliun rupiah. Uang tersebut terbagi atas utang jangka pendek sebesar 131,42 juta US dollar dan jangka panjang 1,47 miliar US dollar. Utang Sritex didominasi utang obligasi dan utang kepada 28 bank. Hingga Pengadilan Negeri Semarang menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex pilot pada 21 Oktober 2024. Nyatanya, Sritex tidak bangkrut sendirian. Tercatat sejak Januari hingga September 2024, sudah ada 19 perusahaan tekstil yang pilot dan gulung tikar. Akibatnya, ribuan pekerja industri tekstil kehilangan pekerjaan. Lalu, apa yang menyebabkan industri tekstil di Indonesia banyak yang gulung tikar? Perusahaan yang survive adalah perusahaan yang mampu merespons perubahan lingkungannya secara baik. Dia bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan, melakukan penguatan, agar supaya mereka tidak terdampak oleh perubahan kondisi di eksternalnya. Lantas, apakah hanya faktor internal yang menjadi penyebab bangkrutnya industri tekstil di Indonesia? Nah, saya kira ketidakberpihakan pemerintah kepada manufaktur inilah yang menyebabkan industri-industri kita, terutama yang seperti tekstil yang melibatkan padat karya ini, kemudian kalah bersaing. Ya, sebut saja misalkan barang-barang impor yang banyak dinikmati ya oleh masyarakat kita, seolah-olah hanya peduli sama konsumen mendapatkan harga yang murah. Tetapi satu sisi industri kita kalah bersaing. Nah, di banyak negara di mana industri-industrinya itu padat karya itu dilindungi. Nah, kalau kita ini sudah lama tidak terjadi perlindungan terhadap industri tekstil nasional itu. Tsunami kebangkrutan industri tekstil sebenarnya bukanlah hal baru. Selama 15 tahun terakhir, industri tekstil di Indonesia sudah terancam keberadaannya. Kondisi ini semakin parah pada kuartal 3 2022.
Jika sebelumnya di masa COVID-19 tekstil perlahan-lahan mulai pulih karena mendominasi pasar domestik, namun industri ini harus kembali anjlok justru saat pandemi COVID-19 mulai mereda. Yang pertama, kalau pas pandemi kan memang dunianya juga nggak terlalu baik gitu ya. Nah, penyebabnya kita bisa pulih adalah pasar domestik. Karena waktu itu kan ekspor juga setelah pandemi itu kan ada perang Ukraine Rusia, Amerika juga inflasinya tinggi, jadi ekspor ini agak terganggu lah. Di kuartal 1, kuartal 2, meskipun dunianya udah mulai COVID-nya mulai melandai, Indonesia mulai melandai, tapi Cina kan masih tutup pelabuhan-pelabuhan. Nah, di situ kita bisa menggunakan pasar domestik sebagai market kita nih. Jadi barang-barang impor nggak ada. Kuartal 1, kuartal 2 2022. Kita mulai bagus, makanya di kuartal itu mulai bagus meskipun ekspor kita ya nggak ada pertumbuhan, justru turun ekspor kita. Tapi pasar domestik itu betul-betul kita kuasai. Nah, mulai kuartal 3 2022, Cina udah mulai aktif lagi. Stoknya kan banyak. Ekspornya karena masih terganggu, barang impor masuk sini. Habis itu barang importnya dumping, karena di sana kan overstock, oversupply, di dumping, masuk sini, ilegal lagi kan. Jadi pakai borongan, pakai door to door, terus kubikasi ya istilahnya ya. Maksudnya ya di sananya udah harganya dumping, di sininya nggak bayar pajak, nggak bayar biaya masuk murah, ya kehantem lah market kita. Di situ mulai industri-industri kita ya ada tekanan lah mulai di situ, makanya mulai ada PHK di situ. Retma menambahkan, hingga saat ini peraturan mengenai impor barang tekstil dan produk tekstil yang ada masih sebatas mengatur soal impor legal. Masuk ke Permendag 36 itu kan lumayan melindungi pasar dalam negeri, tapi untuk import yang legal. Nah, kalau yang ilegal kan mau ngeluarin berapa Permendag pun kan nggak ngaruh dong, kan dia masuknya kan nggak pakai aturan gitu, ngeluarin aturan apapun kalau yang nggak mau dicatat sama Bea Cukai ya percuma juga dong. Bukan tidak dengan ketat, memang nggak dijaga sih kayaknya gitu. Itu kan ada PMK-nya, harusnya semua barang yang masuk ke sini itu dicatat HS-nya HS berapa, nilainya berapa, bea masuknya berapa, pajaknya berapa, itu semua harus dibayar. Nah, ini kan Bea Cukai nggak melakukan itu. Bea Cukai nggak mau mencatat itu. Dimasukinnya pakai borongan. Pakai borongan ini gini, satu kontainer isinya macam-macam, udah 200 juta gitu. Kan harusnya nggak boleh kayak gitu. Harusnya itu isinya apa? Isinya A, B, C, oke. A, B, C, HS-nya A, B, C. Bea masuknya berapa? A, B, C. Per masing-masing barang dicatat, terus ditentuin nilainya. Kalau kita bicara pakai bea masuk yang benar ya, MFN, PPN, bea masuk safeguard, itu minimal dia harus bayar lebih dari 1 miliar. Nah, tapi ini 200 juta aja. Dia pengusaha milih yang 200 juta aja. Apabila kondisi ini terus-menerus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan banyak perusahaan tekstil di Indonesia yang akan mengalami nasib serupa. Berdasarkan data Asosiasi Produsen Benang dan Serat Filamen Indonesia, sejak kuartal 3 2022 sudah lebih dari 29 perusahaan tekstil yang gulung tikar dan terancam tutup. Lebih dari 50.000 pekerja kehilangan pekerjaan yang artinya akan menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia dalam setahun perubahannya mengalami naik turun. Per Agustus 2024, pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta orang. Angka tersebut menurun jika dibandingkan Agustus 2023 yang mencapai 7,86 juta orang. Meski menurun, nyatanya Indonesia masih menduduki peringkat 1 negara dengan jumlah pengangguran tertinggi se-ASEAN. International Monetary Fund menempatkan tingkat pengangguran Indonesia mencapai 5,2%. Jika pemutusan hubungan kerja di industri padat karya seperti tekstil tidak segera diatasi, maka
bukan tak mungkin jumlah pengangguran di Indonesia akan meningkat drastis.